Tolong baca Andi contoh soal yang pertama tadi. Eh, Persamaannya Pak, Y dua aksen, Y double aksen ya Y double aksen ditambah X plus X dalam kurung Y aksen kuadrat. sama dengan nol. Nah, Nol. ini soalnya. Coba perhatikan, Y double aksen dikuadratkan, dia memiliki koefisien fungsi atau koefisien variabel. Koefisiennya kan di sini X. Nah, itulah alasan kenapa kita sebut ini sebagai koefisien fungsi atau koefisien variabel. Kemudian dia sama dengan nol. Inilah alasan kenapa kita sebut dia sebagai persamaan diferensial yang homogen. Terus ini bukan persamaan diferensial orde 2 yang linear karena turunannya ini ada yang berpangkat bukan satu, yaitu ini berpangkat dua, maka ini bukan persamaan diferensial yang linear. Jadi yang kita bicarakan ini adalah persamaan diferensial homogen orde 2. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya, menjelaskannya, mencari solusi umum dengan mereduksi ordenya. Yang tadinya dia turunan kedua, kita buat nanti dia menjadi turunan pertama. Misalkan Y aksen itu turunan pertama itu sebagai lambda. Lambda sama dengan Y aksen. Ya. Itu berarti lambda atau Y aksen ini adalah dy dx. Ya, kita tulis dy per dx. Nah, itu berarti soalnya udah bisa kita buat jadi lambda aksen. Y aksen itu kan sudah lambda. Turunan pertama itu kan sudah lambda. Itu berarti turunan kedua itu adalah lambda aksen atau lambda diturunkan. Ya, inilah yang kita sebut dengan mereduksi orde itu tadi. Jadi soal menjadi lambda aksen ditambah X, kemudian di sini lambda kuadrat sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan X lambda kuadrat. Kalau kita kurangkan kedua ruas dengan X lambda kuadrat, maka kita akan punya lambda aksen sama dengan negatif X lambda kuadrat. Berarti D lambda dx itu akan sama dengan negatif X. Ini akan menjadi lambda kuadrat. Kedua ruas dikalikan dengan dx, maka kita akan dapat seperti ini. Negatif X lambda kuadrat, kemudian ini dx. Kemudian kalau kedua ruas kita bagi dengan lambda kuadrat, maka kita akan dapat d lambda per lambda kuadrat sama dengan negatif X dx. Kemudian, kalau kita integralkan kedua ruas, ya, kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapat lambda pangkat negatif 2. Nah, dia kan per lambda kuadrat. Kalau kita tulis bukan dalam bentuk per, maka kita bisa tulis lambda pangkat negatif 2. D lambda sama dengan lambda negatif X dx. Ini kalau diintegralkan, berarti bertambah pangkatnya 1. Kemudian koefisien semula dibagi dengan pangkat yang baru. Ditambah konstanta tentunya. Ya, ditambah konstanta. Ditambah konstanta. Karena ini adalah integral tertentu. Ya, tapi kita tahan aja dulu konstantanya. Kemudian ini kalau diintegralkan, kita akan dapat negatif 1/2 S kuadrat ditambah konstanta juga. Ya, tapi langsung aja kita satukan konstanta yang di ruas kiri dengan konstanta yang kanan. Taruhlah namanya C1. Nah, ini dia. Kalau kita sederhanakan, kita akan dapat negatif 1 per lambda sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah C1. Kalau kedua ruas dikali negatif, kita akan dapat 1 per lambda sama dengan, ini jadi apa? 1/2 X kuadrat dikurang C1. 1/2 S kuadrat dikurang C1. Nah, kita akan
mendapatkan lambdanya nanti. Oleh karenanya kita sederhanakan dulu ruas kanan, kita buat satu kelompok dia. Kita buat dulu ini satu kelompok, maka ini kalau dibuat satu kelompok, setengah X kuadrat kurang C1, boleh kita buat jadi X kuadrat dikurang 2C1. Kita samakan penyebutnya. Kalau berbalik yang di kiri, maka tentu saja akan berbalik yang di kanan. Jadi kita dapat 2 per X kuadrat dikurang 2C1. Kemudian, lambda itu tadi apa? Lambda itu tadi, itu adalah dy dx. Ya, jadi kita udah dapat kalau dy dx itu adalah 2 per X kuadrat dikurang 2C1. Tapi kita belum sampai di tujuan. Tujuan kita kan mencari Y. Kalau ada turun 2 kali, supaya kembali ke bentuk semula harus naik 2 kali. Jadi kalau ada turun kedua, supaya kembali ke fungsi semula harus diintegralkan 2 kali. Jadi kita masih mengintegralkan sekali lagi. Nah, kalau kita mau dapatkan Y, maka kita harus integralkan ruas kiri ruas kanan. Sama idenya seperti yang tadi itu, maka kita akan dapat Y. Kalau dy dx diintegralkan, kita akan dapat Y sama dengan, integralkanlah ini, 2 per X kuadrat dikurang 2C1 dx. Bisa kita lihat di sana, kita sedang berhadapan dengan Y sama dengan integral 2 per X kuadrat dikurang 2C1 dx. Ini tidak bisa secara otomatis diintegralkan. Tidak bisa. Jadi ini urusannya sudah ke substitusi trigonometri. Jadi kita misalkan dulu 2C1 itu anggaplah sebagai K kuadrat. Kenapa kita misalkan sebagai K kuadrat? Supaya mudah nanti melakukan substitusi trigonometrinya. Jadi soal udah bisa kita gambarkan seperti ini. Y sama dengan integral 2 per X kuadrat dikurang K kuadrat dx. Ya. Apa tadi yang menjamin bahwa 2C1 sama dengan K kuadrat itu boleh saja diganti? Nah, karena ini kan konstanta. Toh 2C1 itu nggak tentu, entah berapa. Nah, kalau ada model seperti ini, S kuadrat kurang K kuadrat, maka kita akan melakukan substitusi trigonometri. Kita akan memisalkan X itu sebagai K sekant theta. K sekant theta. X sama dengan K sekant theta. Kita butuh mengganti dx, namanya juga substitusi, berarti kita mengganti dx, d theta. Kita butuh menurunkan fungsi x. Kalau ini diturunkan, maka kita akan dapat apa? K sekant theta diturunkan. Kalau sekant theta diturunkan, itu akan menjadi sekant theta tangen theta. Ini dia kalau diturunkan. Jadi kalau kita masukkan, kita akan dapat bentuk pengintegrasian yang baru. Y sama dengan integral 2. 2 adalah konstanta, jadi boleh saja kita buat di luar. Kemudian masuk dx. Dx-nya udah bisa kita ganti dengan K sekant theta tangen theta. D theta. Nah, kita kalikan silang. Dx ini ditulis dx per d theta sama dengan K sekant theta tangen theta. Jadi kalau kita buat hanya dx di ruas kiri, kita akan punya K sekant theta tangen theta d theta. Nah, itu maksudnya. X kuadrat. Ya, X kuadrat bisa kita nyatakan dari sini bahwa X kuadrat itu adalah K kuadrat sekant kuadrat theta. Jadi kita ganti X kuadratnya dengan itu. K kuadrat sekant kuadrat theta. Kemudian kurang K kuadratnya ini, kurang K kuadratnya. Kalau misalnya kita faktorkan K kuadratnya, kita akan punya apa? Kita faktorkan K kuadrat. Maka tinggal di sini hanya sekant kuadrat theta dikurang 1. Sekant kuadrat theta dikurang 1. Padahal sekant kuadrat theta kurang 1 itu tidak lain adalah tangen kuadrat theta. Nah, ingat identitas.
Jadi secant kuadrat theta kurang 1 itu sama saja dengan tangen kuadrat theta. Jadi soal udah bisa kita tulis seperti ini. 2 integral K secant theta, kemudian di sini tangen theta dibagi dengan K kuadrat masuk tangen kuadrat theta. Tangen kuadrat theta itu adalah tangen theta dikali tangen theta d theta. Nah, ini kemarin bisa coret. K kuadrat dengan K tinggal hanya K. Jadi soal udah bisa lagi disederhanakan menjadi 2 integral tinggal secant theta. Padahal secant theta itu tidak lain adalah kebalikan dari cos. Dan tangen theta tidak lain adalah sin per cos. Jadi kita bisa coret cos theta. Kita bisa coret cos theta. Jadi tinggal 2 integral 1 per sin theta. Jadi kalau kita sederhanakan kita akan dapat, ya ini tadi 1 per sin theta atau kebalikan dari theta atau kebalikan dari sin theta. Kebalikan dari sin theta adalah cosecant theta. Cosecant theta d theta. Nah, itu dia. Jadi bentuk integrasinya sekarang udah seperti ini. 2 kali integral cosecant theta d theta. Nah, ini tidak bisa langsung diintegralkan. Jadi lagi-lagi kita akan bertemu dengan integral substitusi. Mengintegralkan ini dibutuhkan trik, ya, dibutuhkan trik. Dibutuhkan trik. Cosecant theta dikali 1. Tapi satunya dalam hal ini kita pilih secara unik. Suatu bilangan kalau dikali dengan 1 tetap bilangan itu. Jadi kita tidak mengubah nilai, kita hanya mengubah bentuk dalam hal ini. Jadi satunya kita pilih secara unik, yaitu cosecant theta ditambah kotangen theta. Ya, per itu juga. Cosecant theta ditambah kotangen theta. Jadi kita mengali dengan 1, tapi satunya kita pilih secara unik, yaitu ini. Bapak. Ya? Kan tadi yang di sini K-nya ketinggalan 1. Oh ya, K-nya ada ketinggalan 1. Oke, makasih Anita. Iya. Seharusnya di sini masih hidup K-nya. Berarti ini 2 per berapa? 2 per K ya? Iya. Ya, di sini 2 per K. Di sini juga 2 per K. Oh iya. Oke. Oke, terima kasih Anita. Kita lanjut. Ya. Permisi Pak, Ya, silakan Johan. itu kan Pak dia kita misal itu K-nya Pak konstanta ke Pak sehingga dia bisa lepas dari integral. Iya, konstanta. Ingat tadi K itu atau K kuadrat semula itu adalah pemisalan dari 2C1 dan C1 adalah konstanta. Itu sebab dia bisa keluar. Kalau dia nggak konstanta, maka dia nggak bisa keluar. Oke, masih ada tanggapan lain? Silakan. Lanjut, kita misalkan cosecant theta tambah kotangen theta itu sebagai T. Kita misalkan cosecant theta ditambah kotangen theta itu, katakanlah itu adalah T. Kita misalkan itu T. Berarti kalau kita turunkan T terhadap theta, ya, maka kita harus turunkan ini. Cosecant theta tambah kotangen theta diturunkan. Kita dapat apa? Turunan dari cosecant theta apa? Negatif cosecant theta dikali kotangen theta. Itu turunan dari cosecant theta. Kalau turunan dari kotangen theta apa? Cosecant kuadrat. Ya, kalau tangen diturunkan itu menjadi secant kuadrat, kalau kotangen menjadi negatif cosecant kuadrat. Negatif cosecant kuadrat. Sehingga boleh kita lakukan sedikit simplification atau penyederhanaan. Kalau keluar negatif cosecant, kita faktorkan, maka kita akan punya kotangen theta dikurang cosecant theta. Kita faktorkan dia. Ada tanggapan?
Oke, tidak ada. Sekarang kita lakukan penggantian atau substitusi. Tadi udah kita dapat turunan dari T itu adalah negatif kosekan theta dikali dengan kotangent theta ditambah kosekan theta. Jadi kalau kita substitusi 2 per K integral. Coba lihat ini. Negatif kosekan theta kotangent theta tambah kosekan theta. Itu tidak lain adalah ini. Nah, jadi dt sama dengan negatif kosekan theta dikali dengan kotangent theta ditambah kosekan theta d theta. Nah, kalau misalnya kedua ruas kita kali dengan d theta. Itu berarti kalau ada kosekan theta kotangent theta tambah kosekan theta d theta bisa diganti dengan negatif dt. Negatif dt. Ya, atau boleh juga kita artikan seperti ini. Kalau dikalikan ini dengan negatif, maka kita akan dapat negatif d theta akan sama dengan kosekan theta dikali dengan kotangent theta ditambah kosekan theta d theta. Artinya apa? Kosekan theta dikali kosekan theta tambah kotangent theta d theta yang disoal bisa diganti dengan negatif dt. Ini semua bisa kita ganti dengan negatif dt. Terus yang di bawah kosekan theta tambah kotangent theta itu tidak lain adalah t. 2 per K. Kalau negatif 1 bisa keluar, inilah dia. Integral dari 1 per T. Berapa? Logaritma natural dari T. Ditambah konstanta. Ya. Misalkan konstantanya C besar. Ada tanggapan sampai di sini? Baik, tidak ada. Negatif 2 per K. Logaritma natural. Masuklah si T. Si T di sini tadi apa? Kosekan theta ditambah kotangent theta. Masuklah tambah C yang ini. Inilah dia. Tapi ingat, variabel yang kita bicarakan adalah X di sini. X dan Y. Padahal ini masih theta. Jadi kita harus kembalikan ke pemisalan. Tadi, di awal tadi, kita udah memisalkan kalau X itu adalah K sekan theta. Atau sekan theta itu adalah X per K. X per K. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Sebalikan dari cos. Kebalikan dari cos. Jadi 1 per cos theta sama dengan X per K. Atau cos theta sama dengan K per X. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan segitiga siku-siku, seperti inilah dia. Seperti inilah dia. Kalau di sini theta, maka kalau ini informasi ini kita masukkan, cos theta sama dengan K per X, yang mana kosinus itu adalah samping per miring. Berarti sampingnya ini sebesar K, miringnya sebesar X. Itu berarti depannya ini adalah X kuadrat dikurang K kuadrat. Kita mainkan Pitagoras. Nah, itu dia. Jadi kosekan theta, kotangent theta udah bisa kita cari. Jadi kosekan theta udah bisa kita tentukan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Kalau sinus itu depan per miring, kalau sinus itu depan per miring, berarti kalau sekan itu miring per depan. Kita punya X Cabut kipas Tian. per X kuadrat dikurang K kuadrat. Nah, kita juga butuh yang namanya kotangen. Kebalikan dari tangen. Kalau tangen itu adalah depan per samping. Berarti kalau kotangen itu adalah samping per depan. Jadi kita punya K
per akar X kuadrat dikurang K kuadrat. Nah, dengan demikian udah bisa kita tentukan bahwa Y sama dengan negatif 2 per K masuk kosekan theta ya, negatif 2 per K masuk logaritma natural dulu ya. Logaritma natural masuk kosekan theta berarti masuk X per akar dari X kuadrat dikurang K kuadrat. Ditambah kotangen theta. Kotangen theta adalah K per akar dari X kuadrat dikurang K kuadrat. Tutup kurung, tambah C. Nah, kita udah sampai di tujuan. Kalau kita mau konsisten dengan penggunaan ini, penggunaan simbol-simbol, boleh kita buat gini. Yang pakai C1, C2, tapi C1 tadi udah terpakai. Kita ganti simbolnya jadi K1 dan K2. Anggaplah K-nya di sini sama dengan K1. Berarti negatif 2 per K1 logaritma natural. Kemudian X di sini akar dari X kuadrat dikurang K kuadrat ditambah K akar dari X kuadrat dikurang ini K1, K-nya tadi sudah kita ganti dengan K1. Kemudian di sini K1 kuadrat ditambah C. C-nya di sini anggaplah K2. Nah, supaya cantik dia. Nah, inilah hasilnya. Kalau Anda juga mau menyederhanakan K1 kuadratnya boleh saja, tapi ini juga udah harus disederhanakan. Jadi, solusi umum dari persamaan diferensial tadi adalah negatif 2 per K1 logaritma natural X per akar X kuadrat dikurang K1 kuadrat ditambah K1 akar dari X kuadrat dikurang K1 kuadrat ditambah K2. Oke, nah inilah dia. Silakan tanggapannya.